Dunia terpana, Jokowi angkat derajat Indonesia melalui Mandalika dan Nikel. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Balapan MotoGP memiliki banyak penggemar di Indonesia, tapi sayangnya sejak event di Sentul tahun 1997, tidak ada lagi event yang berniat harus terbang ke negeri tetangga. Yang tak punya uang, silahkan nonton siaran langsung di televisi. Tapi November 2021, Indonesia mengukir sejarah baru karena sirkuit terbaru di Mandalika, Lombok untuk pertama kalinya menggelar balapan IATC, WSSP, dan WSBK seri terakhir. Dan pada Februari nanti, Mandalika akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP dilanjutkan event pamungkas MotoGP di bulan Maret. Event IATC, WSSP, dan WSBK saja sudah menciptakan euforia yang sangat besar. Mereka yang sebelumnya kurang mengenal balapan ini menjadi antusias. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya euforia saat MotoGP nanti. Kenapa banyak orang yang antusias? Padahal sebelumnya tidak peduli, kita bisa lihat video YouTube terkait Mandalika selalu panen view yang banyak. Ini berkaitan dengan sebuah kebanggaan di mana balapan level internasional bisa digelar di negara ini. Rata-rata terharu, bangga, senang, tidak percaya Indonesia punya sirkuit balapan internasional. Bahkan media asing Speedweek mempublikasikan sebuah artikel berjudul Lombok, Surga Baru untuk World Superbike. Setiap balap di trek baru sangat menarik dan biasanya menetapkan standar baru, tidak terkecuali sirkuit Mandalika. Namun, pengalaman di Indonesia sedikit menonjol. Sirkuit Mandalika yang baru ini adalah latar belakang yang layak untuk final WSBK 2021, tulis media tersebut. Juga dikatakan bahwa bagi penggemar Superbike dari Eropa, pertemuan di Indonesia merupakan kesempatan terbaik untuk menggabungkan liburan dan juga hobi yang mirip dengan di Portimao yang eksotis. Dulu sebelum Jokowi jadi presiden, sejauh yang saya amati, orang luar sering mengenal Indonesia dari pemberitaan yang negatif. Tidak banyak yang tahu Indonesia kalau bukan karena Bali. Indonesia bangsa yang besar, luas, tapi seperti tidak pernah ada di peta dunia. Coba pikirkan lagi, di era Jokowi banyak sekali digelar event-event besar. Asian Games 2018 berjalan sukses, bahkan berniat bidding sebagai tuan rumah Olimpiade dan juga Piala Dunia. Dan untuk pertama kalinya Indonesia jadi presidensi G20. Sirkuit Mandalika siap menggelar balapan paling bergengsi MotoGP pada Maret 2022 nanti. Bahkan sudah ditawarkan jadi tuan rumah Formula One. Ini adalah cara membawa negeri ini ke level yang lebih tinggi. Derajat dan wibawa negara terangkat. Nama baik tercatat dalam sejarah. Lebih dikenal dunia karena exposure media. Indonesia jadi lebih kredibel dan juga dipercaya. Ini berkaitan dengan kebanggaan atau pride. Ini berhubungan dengan membawa nama baik negara ke dunia internasional. Selain membawa nama Indonesia ke dunia internasional, Jokowi juga serius dalam menjaga kedaulatan dalam negeri dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi tambang. Soal merebut kembali pengelolaan sumber daya alam dari tangan asing, Jokowi adalah rajanya, Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, Jokowi juga melakukan langkah berani dengan melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Gugatan WTO sendiri berawal saat pemerintah melarang ekspor nikel mentah sejak awal 2020 lalu. Langkah pemerintah ini mendapat gugatan dari Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar artikel 11 GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Jokowi mengaku siap melawan gugatan tersebut. Dia tidak takut menghadapi gugatan tersebut. Dia menyebut tidak masalah jika RI digugat. Jokowi juga sudah berkomitmen soal hilirisasi, menegaskan bila ingin nikel RI dipersilahkan untuk bangun pabrik di sini. Selama ini mayoritas ekspor tambang mentah memiliki harga yang rendah. Jokowi ingin agar bahan mentah diekspor dalam barang setengah jadi atau barang jadi. Jokowi ingin nilai tambah. Jokowi tegaskan jika ingin nikel Republik Indonesia silahkan datang ke Indonesia, investasi di Indonesia, bawa pabrik dan juga teknologinya. Kita terbuka, tidak tertutup. Silahkan kalau ingin nikel Republik Indonesia silahkan datang. Bawa pabrik ke Indonesia, bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia, kata dia dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia Kamis kemarin. Jokowi melakukan ini demi menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, sekaligus memperbaiki neraca dagang agar lebih sehat dan juga tidak defisit. Ini baru satu barang tambang saja. Bayangkan kalau semua tambang dihilirisasi, berapa banyak lapangan kerja yang terserap, berapa besar nilai ekspor Indonesia, berapa jauh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita harus sadar inilah yang dilakukan Jokowi untuk mengangkat negara ini ke level yang tinggi dari sebelumnya.
Saya pikir tidak ada presiden yang lebih dari Jokowi kalau bicara mengembalikan kedaulatan NKRI dan mengangkatnya ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Senang tidak senang, nama Indonesia berhasil terangkat tinggi oleh Jokowi. Jokowi ingin mempromosikan kehebatan Indonesia ke dunia lewat berbagai cara. Dia tidak ingin Indonesia dikenal hanya karena Bali saja. Lewat event besar dan investasi besar yang berdampak pada level ekonomi global, Indonesia akan jauh lebih dikenal di masa yang akan datang. Dalam dunia marketing, membangun brand sangatlah penting. Membangun brand Indonesia adalah salah satu kehebatan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Cadas, gara-gara Formula E, PKS, dan Gerindra adu mulut. Ditulis oleh Ferry Patli di steward.com. Tidak bisa dipungkiri, hubungan antara Gerindra dan juga PKS seperti orang yang lagi pacaran. Kadang mesra, kadang ribut, kadang saling sindir, dan kadang saling tidak tegur sapa. Kita ambil contoh yang mesranya, kedua partai ini pernah sama-sama berjuang memenangkan Prabowo di Pilpres. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali PKS berjuang mati-matian memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni pada Pilpres 2014 dan juga 2019. Tidak hanya itu, puja-puji juga sempat dilontarkan oleh Presiden PKS kala itu Sohibul Imam kepada Prabowo. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan Prabowo Sandi merupakan pasangan yang tepat memimpin Indonesia karena perpaduan antara nasionalis religius. Mantan orang nomor 1 di PKS itu juga mengatakan Prabowo merupakan capres hasil ijtima ulama, sehingga layak didukung sebagai penghormatan kepada para ulama. Tapi sungguh sayang, perjuangan PKS Gerindra belum berhasil. Pasalnya 2 kali Prabowo nyalon presiden, 2 kali pula kalah. Hingga akhirnya PKS yang sudah mengidamkan bakal dapat jatah kursi menteri tersebut harus pupus di tengah jalan. Nah, kekompakan antara kedua partai ini tidak hanya di Pilpres saja loh. Di beberapa pilkada keduanya juga kerap duet memenangkan salah satu kandidat, seperti di Pilkada DKI 2017 dan Pilgub Jateng 2018. Baik Gerindra maupun PKS mengusung cagup yang sama, yakni di Jateng mengusung Sudirman Said dan di DKI mengusung Anies. Di Jateng, Sudirman kalah karena kita tahu sendiri bahwa daerah itu merupakan kandang banteng. Sedangkan di DKI berhasil menang, meskipun dilakukan secara tidak fair, yakni menggunakan isu SARA dan merangkul kelompok garis keras FPI. Karena cara pemilihannya sudah tidak baik, pakai mainan SARA, maka gubernur yang dihasilkan juga tidak baik. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Anies sekarang, hasilnya tidak ada yang sesuai harapan. Contohnya saja sumur resapan yang dia bangun, belum juga diresmikan, sudah jebol duluan, hingga membahayakan pengendara yang melintas di sana. Akan tetapi, okelah, dapat gubernur yang kayak gitu. Namun soal kekompakan dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah Gerindra dan PKS patut diacungi jempol. Karena merasa total banget dalam bekerja, segala cara pun dilakukan. Hingga hubungan kedua partai itu sempat renggang berawal dari Prabowo yang tidak memilih kader PKS sebagai cawapres. Padahal PKS kala itu sudah berharap loh, tidak tanggung-tanggung, 9 kader terbaiknya disiapkan untuk dipilih oleh Prabowo sebagai wakilnya. Dan Mardhani Alisera juga sudah menyiapkan tagar 2019 ganti presiden. PKS sempat secara terang-terangan menyampaikan penolakan Sandi sebagai cawapres Prabowo kala itu. Untung ada mahar 500 miliar rupiah, sehingga mereka sedikit terhibur. Dan karena tidak ada capres lain yang mau didukung, mau tidak mau PKS mendukung Prabowo. Di samping itu ada janji yang disampaikan Prabowo, yakni jatah kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandi akan diberikan kepada PKS. Namun celakanya Prabowo kalah lagi. Ini juga yang menjadi cikal bakal kekecewaan PKS yang kedua kepada partai berlambang burung Garuda tersebut. Karena Prabowo gak jadi presiden, gak mau dong Gerindra kehilangan 2 hal sekaligus. Pertama, kesempatan berkuasa, dan kedua, kursi Wagub DKI. Itulah sebabnya kursi Wagub DKI nggak jadi diberikan kepada PKS, tapi diberikan kepada Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria. Tidak pelak mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring langsung menyerang Gerindra kala itu. Memang kalau dari awal udah nggak niat, susah. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Ujarnya geram karena merasa telah ditipu. Lucunya serangan dari Tifatul itu malah disebut sebagai fitnah oleh Gerindra. Semakin dihina dan dihantam semakin tegar, semakin kuat dan semakin membalas demi kebaikan. Itu tandanya seorang pendekar, tapi pendekar itu akan selalu bersama rakyat, ujar Gerindra melalui akun Twitternya @gerindra. Setelah itu memang hubungan antara Gerindra dan PKS ini bisa dibilang dingin.
Sampai suatu ketika Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan apa manfaat Formula E bagi warga DKI. Apakah Formula E itu merupakan tanda kemajuan sebuah daerah dan bisa membuat rakyatnya bahagia? Ternyata tidak. Artinya bisa dibilang balapan mobil kursi tunggal itu hanya untuk pencitraan Anies saja dengan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan komitmen fee-nya saja mencapai 2,3 triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan tetek bengek yang lain. Dan tanpa tadang aling-aling, PKS pun menskak Ahmad Muzani. Kemudian soal manfaat yang ditanyakan, manfaat apa dulu? Manfaat kan bisa dilihat dari berbagai sisi. Makanya manfaat itu pasti sudut pandangnya agak berbeda-beda melihatnya. Kalau sudut pandangnya membawa nama Indonesia, membawa nama DKI, kemudian menunjukkan situasi di Republik Indonesia aman, bisnis di Jakarta aman dan COVID mereda, itu akan bermanfaat luar biasa. Ujar penasihat fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi 28 November. Terakhir, Suhaimi juga mengatakan, jika Formula E dibatalkan maka akan mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Yang ada citra Anies yang tercoreng, bukan citra Indonesia. Hahaha. Dan kalau Formula E batal, dikhawatirkan PKS tidak akan dapat undangan makan malam lagi di rumah dinas Anies. Selisih paham antara Gerindra dan PKS soal Formula E ini menunjukkan bahwa kedua partai itu memang masih berkonflik hingga saat ini.